Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil final project yang kami kerjakan tentang dashboard sales overview untuk bisnis jewelry. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdapat 4 anggota, yaitu ada Fitriza Khairunisa, Novita Dwi Putriani, Rifanka Fayaza Maharani, dan Arya Diki Firmansyah. Penjelasan singkat. Kenapa kita pilih bisnis perhiasan sih? Karena datanya cukup stabil dan variatif. Ada banyak kategori, variasi harga, dan pola pembelian yang bisa kita gali. Dalam proyek ini, kita bukan cuma menganalisis angka, tapi bikin tools yang bisa langsung dipakai. Dashboard ini dirancang untuk membantu manajemen lihat performa penjualan secara real time, mulai dari produk favorit, omset harian, sampai kontribusi tiap kategori. Jadi lebih cepat ambil keputusan. Tujuan dari proyek kita ada 4. Yang pertama, kita mulai praktekin ilmu business intelligence yang sudah kita pelajari, jadi bukan hanya teori. Kedua, kita ingin hasil analisis kita bisa diubah menjadi insight yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Ketiga, kita melatih diri buat menyajikan data dengan cara yang simple tapi powerful biar orang non-teknis juga paham. Terakhir, kita belajar storytelling dengan data, jadi bukan cuma bilang ini naik, tapi juga kenapa naik dan apa yang harus dilakukan. Nah, prosesnya kita bagi menjadi 5 tahap. Awalnya, kita masukin data mentahan ke PostgreSQL biar terstruktur, lalu dibersihin dan dipersiapkan, atau bisa disebut juga dengan pembuatan staging area menggunakan Pentaho. Setelah itu, kita desain data warehouse-nya supaya terstruktur, datanya rapi dan siap dipakai. Baru setelah itu kita bikin data mart yang spesifik buat laporan sales. Dan tahap terakhir, kita bangun dashboardnya pakai Tableau untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cara yang visual, cepat, dan mudah dipahami. Tahapan proyek yang pertama yakni adalah input database. Dalam database jewelry ini, kami berfokus pada data operasional perusahaan toko perhiasan. Data yang kami dapatkan ini mencakup informasi yang penting terkait dengan penjualan, produk, pelanggan, inventory karyawan, supplier, pembelian hingga aktivitas kampanye marketing yang menunjang terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil pengelolaan, database ini memiliki total 15 tabel utama dan juga 264 data transaksi. Di dalam data mentah ini, kita melalui proses yang namanya OLTP yang dilanjut dengan staging, lalu pembuatan data warehouse, data mart, dan juga yang terakhir yakni data visualization. Untuk memproses data mentah tersebut, langkah pertama yang kami lakukan yakni mengimpor ke PostgreSQL, lalu tujuan utamanya yakni untuk memverifikasi struktur dari database, lalu pemeriksaan kolom, serta identifikasi apabila ada bug pada data. Pada awalnya, saat melakukan restore database, kami memiliki kendala, yakni file database bereksistensi dengan SQL sehingga perlu untuk restore terlebih dahulu di pgadmin untuk query tool-nya. Selain itu, terdapat juga masalah error yang disebabkan oleh relasi antar tabel sehingga acuannya belum tercipta. Oleh karena itu, solusi yang kami lakukan dalam input database ini yakni dengan memindahkan atau menjalankan skrip pembuatan tabel acuan produk terlebih dahulu dan diikuti oleh tabel yang memiliki relasi atau inventory setelah skrip dibenahi. Lalu proses restore database ini berhasil dan masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni adalah staging. Di dalam
staging ini, data kami nantinya akan dibersihkan dan distandarisasi untuk memastikan data tersebut bisa dilanjutkan ke data warehouse dan juga data mart untuk dianalisis lebih lanjut sehingga nanti akan dihasilkan visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adalah staging. Staging ini adalah tempat sementara atau area persiapan database sebelum diolah menjadi data warehouse dengan tujuan untuk memastikan data akan dianalisis secara bersih, konsisten, dan juga siap untuk diproses. Dalam proses staging ini, kelompok kami menggunakan alat ETL atau Pentaho Data Integration ya. Sebelum memasuki tahap di Pentaho, kelompok kami membuat sebuah tabel kontrol terlebih dahulu yang bernama metadata repository. Nah, metadata repository ini adalah tabel untuk mencatat semua nama tabel master dan juga transaksi yang ada di database OLTP. Hal ini memungkinkan untuk fleksibilitas sebelum memasuki otomatisasi di Pentaho. Selanjutnya, proses tagging dimulai dengan melalui main job yang kita ambil dengan nama JB STG Automation dengan format KJP. Untuk job ini dimulai dari start, lalu di laporan pada get table list berupa daftar tabel-tabel yang harus dipindahkan seperti contoh brand, produk, sales, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah load one table yang nantinya setiap nama tabel ini sudah ada dalam daftar laporan. Dan untuk job ini hanya perlu di-run satu kali dan akan otomatis memindahkan semua 15 tabel secara berurutan. Selanjutnya, setelah melakukan proses staging yang pertama, transformasi yang kedua yakni TR STG get table list dengan format sama yakni KTR. Untuk hasil staging ini tidak disimpan ke dalam file melainkan dikirimkan ke memori dengan menggunakan langkah row to result agar bisa ditangkap kembali oleh manajer atau job utama. Langkah yang ketiga yakni adalah transformasi TR STG load single table KTR. File ini tidak hanya dibuat spesifik untuk satu tabel, melainkan bisa adaptif karena job dalam tahapan ini write to staging menerapkan metode full load dengan artian sebelum data baru dari OLTP masuk ke staging, tabel yang bersangkutan akan dihapus bersih terlebih dahulu untuk memastikan data staging ini merupakan snapshot terkini dari data operasional. Sehingga untuk kesimpulan daripada alur staging ini, yang pertama dengan mengklik run dan juga mendaftarkan daftar tabel pada staging yang kedua, lalu mengirimkan nama tabel yang berbeda di setiap putaran, dan yang terakhir adalah proses transformasi untuk menuju ke data warehouse. Selanjutnya, data warehouse. Di sini saya membangun 5 tabel dimensi terlebih dahulu sebagai fondasi konteks data. Yang pertama yaitu proses transformation DWH DIMDAT. Di sini saya tidak mengambil data dari sumber, melainkan men-generate data kalender secara otomatis dari tahun 2020 hingga 2030. Nah, di sini saya memperkaya data tanggal dengan atribut seperti nama hari, nama bulan, kuartal,
dan weekend flag. Tujuannya agar business user bisa melakukan slash and slash data penjualan berdasarkan performa weekday dan weekend atau tren kuartalan tanpa perlu rumus rumit di BI Tools. Selanjutnya proses transformation DWH Team Payment. Di sini saya melakukan query distinct ke tabel penjualan staging untuk mendapatkan daftar unik metode pembayaran yang pernah digunakan. Jika ada data kosong, saya menerapkan handling cookies untuk mengubahnya menjadi unknown agar integritas data tetap terjaga. Yang ketiga, proses transformation DWH dimensi store. Di sini data diambil dari tabel stores yang dijoin dengan branch. Saya melakukan ekstraksi tahun buka atau open year dari tanggal operasional. Ini berguna untuk menghitung umur toko nantinya. Untuk outputnya yaitu tabel denormalisasi yang berisi detail toko beserta nama brandnya. Yang keempat ada proses transformation DWH dimensi customer. Selain memindahkan data profil, saya menghitung umur secara dinamis berdasarkan tanggal lahir. Untuk grouping, saya juga membuat logika case when di level ETL untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam group. Misalnya kurang dari 20, 20 sampai 29 dan seterusnya. Manfaatnya mempermudah tim marketing melihat segmen umur mana yang paling konsumtif tanpa perlu menghitung ulang setiap kali query. Dan ada proses transformation DWH tim dimensi produk. Di sini ada solid chain dimension. Saya menggunakan komponen dimension lookup atau update di Pentaho. Alasannya karena harga modal, cost price, dan harga jual produk bisa berubah seiring waktu. Dengan SGD, saya menyimpan riwayat perubahan harga tersebut berdasarkan date from dan date to. Nah, ini untuk memastikan perhitungan profit di masa lalu tetap akurat menggunakan harga modal pada saat transaksi terjadi, bukan harga saat ini. Dan selanjutnya membangun tabel fakta. Setelah semua dimensi siap, barulah kita memuat data ke tabel fakta, yaitu fakta sales. Ini adalah tabel transaksional pusat. Di sini ada reading and calculation. Nah, fungsinya saya membaca data penjualan dan item penjualan. Di tahap ini saya menghitung gross sales, discount amount yang diproratakan per item dan net sales. Yang kedua ada lookup dimension. Saya menukarkan ID operasional dengan gross SK dari masing-masing tabel dimensi SK Store, SK Customer, dan SK Payment. Yang ketiga ada historical lookup. Sebagai kunci utama untuk produk, saya melakukan database lookup ke tim produk dengan syarat khusus. Saya mencari harga modal unit cost yang berlaku pada saat tanggal transaksi terjadi. Ini memastikan margin profit dihitung dengan presisi. Ada profit calculation. Terakhir saya menghitung margin amount net sales dikurangi modal sebelum data dimuat ke tabel fakta. Nah, selanjutnya semua transformasi tadi tidak dijalankan manual satu persatu. Saya membungkusnya dalam satu job orchestration.
Alurnya berurutan. Yang pertama ada load dimensi date and payment karena tidak bergantung data sama lain. Terus ada dimensi store dan produk, kemudian load dimensi customer. Terus setelah semua dimensi up to date barulah load fact sales dijalankan. Terakhir, job ini memicu pembuatan data mart. Struktur ini menjamin integritas data referensi sebelum data transaksi masuk. Langkah terakhir adalah membuat data mart untuk konsumsi analis. Nah, pada proses transformation data mart analis, yang pertama ada read all data atau tabel input. Nah, step ini membaca dari DWH dan menggunakan SQL yang sangat kaya akan calculate, fit, atau kolom hitungan. Yang pertama ada dimensi waktu dan operasional. SQL ini berfungsi untuk mengambil full date, month, year, dan logika case when untuk instruksikan. Nah, kita tidak hanya mengambil tanggal, tapi langsung melabeli apakah hari itu weekend atau weekday. Ini memudahkan nanti menjawab pertanyaan apakah penjualan kita lebih bagus saat libur atau hari kerja. Yang kedua ada dimensi toko atau store logic. Nah, SQL ini berfungsi untuk melakukan kalkulasi umur toko secara dinamis untuk melihat performa toko yang sudah sepuh atau lama buka dibandingkan toko yang baru buka. Yang ketiga ada dimensi produk dan segmentasi harga pasar. Di sini saya mengelompokkan produk bukan hanya berdasarkan nama kategori tapi berdasarkan kelas harganya. Ini membantu untuk menganalisis apakah customer kita lebih suka barang murah atau barang mewah. Dan yang kedua ada dimensi analis komplit atau tabel output. Step ini memasukkan data yang sudah matang ke dalam tabel final di data mart. Setiap kali menjalankan transformation, isi tabel data mart analis komplit akan dihapus bersih dulu, baru diisi ulang dengan data terbaru. Untuk mengkoneksikannya yaitu mengarahkan ke DMJWL, yaitu database khusus data mart terpisah dari DWH agar akses report tidak mengganggu proses data warehouse. Yang ketiga ada JWL Sales Analysis atau disebut juga tag file output. Step ini berfungsi untuk mengirim data ke teman yang tidak punya akses ke PostgreSQL. Terus jika ingin melakukan analis cepat menggunakan Excel atau mengupload dataset ini ke Kaggle atau GitHub sebagai portofolio. Nah, di sini untuk denormalisasi saya menggabungkan join tabel fact sales kembali dengan semua tabel dimensi. Ini membentuk satu tabel lebar yang mudah dibaca. Terus ada increment atau penambahan logika bisnis. Untuk segmentasi generasi yaitu mengubah umur menjadi kategori Gen Z, milenial, Gen X, dan lain-lain. Untuk segmentasi harga mengkategorikan produk menjadi luxury, premium, atau affordable. Untuk profit flag memberikan label transaksi untung, rugi, atau impas. Untuk outputnya yaitu hasil akhir yang diekspor menjadi file CSV. Nah, yang siap ditarik ke Tableau atau Power BI untuk visualisasi dashboard. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai data visualisasi yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan Tableau Desktop Public Edition untuk pembuatan data visualisasi dan analisis. Karena beberapa pertimbangan, yaitu kemudahan dalam pembuatan dashboard dan juga kemudahan analisis. Pada halaman pertama, pada Executive Summary Jewelry, di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa garis besar yang terjadi pada 4 bulan terakhir.
tepatnya pada tanggal 24 Maret 2025 sampai 21 Juni 2025. Total profit yang didapatkan oleh perusahaan pada 4 bulan terakhir mencapai 1.152 juta. Total revenue-nya ada 1.774 juta, dan rata-rata margin yang didapatkan dari penjualan produk dan juga setiap store-nya yang ada mencapai 62,18%. Lalu, total transaksi yang terjadi pada 4 bulan terakhir mencapai 263 transaksi. Dapat dilihat pada tren revenue, terjadi peningkatan pendapatan revenue pada bulan Maret kepada bulan April 2025 yang awalnya di 220 juta menjadi 580 juta. Lalu terjadi sedikit penurunan pada bulan April menuju bulan Mei yang awalnya dari 580 juta menjadi 572 juta. Lalu terjadi penurunan yang lumayan signifikan dari bulan Mei ke bulan Juni di tahun 2025 yang awalnya di 572 juta menjadi 400 juta. Tetapi walaupun terjadi penurunan yang signifikan, dari 263 transaksi yang terjadi, dapat dilihat bahwa setiap transaksi itu status profitnya tetap untung, sehingga pada analisis 100% dari transaksinya semuanya untung. Selanjutnya, pada detail summary jewelry, di sini ada beberapa chart, ada segmen customer, performa brand, revenue per kategori, dan juga top 5 produk yang menjadi incaran customer. Pada segmen customer didapati bahwa kebanyakan customer perusahaan itu memiliki umur sekitar 30 sampai 39 tahun. Sebenarnya hal ini juga memang sering terjadi di masyarakat karena ketika umur 30 sampai 39 tahun, masyarakat biasanya sudah mulai memiliki pekerjaan yang stabil dan memiliki pendapatan yang stabil sehingga mereka bisa nge-spend money mereka di perhiasan dan juga di hal-hal tersier lainnya. Selanjutnya, dari ketiga kategori yaitu jewelry, necklace, dan juga rings, didapati bahwa rings atau cincinlah yang menjadi kategori yang paling diminati oleh customer perusahaan. Sehingga rings sendiri memiliki total revenue mencapai 807 juta rupiah. Hal ini juga didukung pada performa di semua brand, di mana pada setiap transaksi yang terjadi, rings menduduki paling atas di jumlah transaksi yang ada, dengan total ada 116 transaksi. Lalu juga pada top 5 produk, produk 16 dengan kategori rings pun menjadi produk yang paling diminati oleh customer dengan total kuantiti yang sudah terjual ada 47 kuantiti. Lalu dapat dilihat di setiap brand pun sebenarnya kategori rings ini juga yang paling diminati dan dibeli oleh para customer seperti dari Diamond & Co, dari Fashion & Jewelry juga rings menjadi yang paling banyak. Lalu dari Fashion Pride juga rings walaupun setara dengan necklace, tetapi dia juga setara dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya, pada halaman ketiga, di sini tentang detail customer dan juga store jewelry yang ada. Jadi yang sudah kita lihat tadi di sebelumnya, bahwa di segmen customer, memang customer yang paling banyak dimiliki oleh perusahaan rentang usianya pada 30 sampai 39 tahun. Nah, di sini juga terlihat pada setiap transaksi yang ada bahwa customer yang berusia 30 sampai 39 tahun memiliki jumlah transaksi yang paling banyak di antara rentang usia yang lain, yaitu di 20 sampai 29 tahun dan juga 40 sampai 49 tahun. Lalu, dari jenis pembayaran yang terjadi atau yang dilakukan oleh customer, dilihat bahwa para customer lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Hal ini dapat terjadi juga karena dari berkembangnya teknologi yang terjadi di seluruh dunia, sehingga customer ataupun masyarakat biasanya sekarang lebih memilih untuk tidak membawa uang cash dan hanya membayar lewat non-tunai atau dari bank, kris, ataupun dari kartu. Selanjutnya, dari margin by store, di chart margin by store, terlihat bahwa store yang memiliki margin paling tinggi dengan penjualan paling tinggi yaitu ada di store 4
dengan marginnya 71%. Lalu, pada revenue by city, terlihat bahwa city dengan revenue yang paling banyak ada di city D pada kota D dengan total revenue-nya mencapai 413 juta. Hal ini juga didukung karena pada city D ini pada kota D store 4 ini berada di kota D seperti itu. Selanjutnya dapat dilihat pada top 5 customer di mana yang menjadi kontribusi revenue paling banyak pada perusahaan kita ada pada customer 19 dengan total 92 juta rupiah. Di mana sebenarnya hal ini berselisih dikit dengan customer 13 yang sama-sama di 92 juta rupiah, tetapi hanya beda di bagian ratusannya saja. Lalu juga sebenarnya jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya customer 13 ini yang paling banyak melakukan kontribusi pada revenue kita pada bulan Maret sampai bulan April. Barulah customer 19 melakukan penyusulan sehingga pada 4 bulan terakhir jika direkap, customer 19 lah yang memiliki kontribusi paling banyak pada revenue perusahaan kita. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan proyek ini berhasil membangun dashboard sales overview untuk bisnis perhiasan dengan pendekatan bisnis intelijen yang lengkap dari data mentah sampai visualisasi interaktif di Tableau. Hasilnya bukan cuma tools yang bagus, tapi juga menghasilkan insight yang benar-benar bisa dipakai. Seperti cincin dan gelang paling laris, mayoritas pembeli ada di segmen affordable, kurang dari 5 juta, tapi margin tertinggi justru dari produk harga menengah yang volume penjualannya tinggi. Generasi Gen Z beli produk murah, sementara milenial dan Gen X dominan di segmen premium. Penjualan juga selalu naik di akhir pekan, jadi besar potensi buat promo weekend. Jadi dashboard ini bukan cuma menampilkan data, tapi benar-benar membantu pemilik bisnis ambil keputusan yang lebih cerdas dan berdampak. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.